Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nisa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kegiatan PLP integratif dari rumah yang berjudul Manajemen Kurikulum di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ma'arif di Nanyar, Jombang. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal kegiatan PLP integratif DR atau dari rumah yang berjudul Manajemen Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ma'arif di Nanyar, Jombang. Untuk poin pertama, yakni dasar pemikiran dan kondisi madrasah. PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari Tridharma perguruan tinggi perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat sekaligus. Ia lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersamaan, sehingga peran mahasiswa untuk pengembangan bangsa dan sekaligus sebagai agen percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. Mahasiswa sebagai calon sarjana dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan, mengimplementasikan teori dan bekerja nyata di lapangan. Bersamaan itu, mahasiswa melakukan pengenalan lapangan pendidikan atau disebut dengan PLP, sehingga mahasiswa dapat mendapatkan banyak kompetensi sekaligus, seperti kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional secara nyata. Di tahun 2021 ini, dunia itu mendapatkan musibah bencana berupa pandemi COVID-19 atau COVID-19, dan hampir di seluruh Indonesia itu menerima wabah ini, termasuk sehingga sampai bulan April masyarakat Indonesia diminta untuk melakukan pencegahan virus corona ini dengan social distancing atau isolasi diri. Dan apa sih yang dimaksud dengan social distancing itu? Social distancing adalah tindakan seperti menghindari kerumunan atau menjaga jarak dengan orang lain sebagai upaya memperlambat penyebaran virus corona. Dan yang dimaksud isolasi itu apa sih? Isolasi adalah menjauhkan orang yang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi. Berarti membatasi diri untuk tidak berinteraksi dengan orang lain. Karena kondisi seperti ini tidak dapat dipastikan sampai kapan akan berakhir, sehingga perlu kebijakan. Terkait PLP integratif dari rumah, perlu disusun model atau jenis PLP integratif dari rumah, khusus di daerah pandemi ini. PLP integratif DR dilaksanakan dengan cara mahasiswa melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19 dengan memanfaatkan berbagai media sosial. PLP integratif DR ini bisa dilakukan di rumah atau di tempat mahasiswa tinggal saat ini. Pada kesempatan ini, penulis melakukan PLP integratif di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ma'arif di Nanyar, Jombang. Untuk poin selanjutnya, kondisi geografis. Berdasarkan letak geografis, Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ma'arif berada di Denanyar, di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Madrasah ini berdampingan dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri Denanyar, SMK Bisri Syamsuri, Madrasah Aliyah Negeri 4 Denanyar, dan di bawah naungan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Jadi di Denanyar ini, di MTS Mambaul Ma'arif Denanyar ini, di sebelah barat ada Tsanawiyah Negeri Denanyar atau MTSN. Di sebelah selatan ada SMK Bisri Syamsuri, dan di sebelah utara ada MAN 4 Denanyar.
Dan di depan Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif di Nanyar ada masjid atau di bawah naungan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. MTS Mambaul Ma'arif berlokasi di Jalan Kiai Haji Bisri Syansuri nomor 77 di Nanyar, Jombang. Desa Denanyar itu berada di sekitar 14 km dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Untuk poin selanjutnya, yakni struktur madrasah. Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif dikepala madrasahi oleh Bapak Yusuf SAG dan Waka Kurikulum Ibu Fatimatuz Zuhro SPD, Waka Kesiswaan Bapak Ahmad Muharir STHI, dan dikepala tata usaha oleh Bapak Ahmad Puji Santoso. Untuk poin selanjutnya, yakni lingkungan madrasah. Ya, MTS Mambaul Ma'arif di Nanyar ini berada di lingkungan yang sangat agamis dengan adanya beberapa asrama di naungan Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini terletak di Jalan Kiai Haji Bisri Syansuri nomor 77 di Nanyar, Jombang. Dan untuk KBM Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif sebelum pandemi itu dimulai pukul 6.50 sampai pukul 12.30. Sebelum KBM dimulai, siswa-siswi wajib membersihkan ruangan sesuai jadwal piketnya. Dan pada tepat pukul 12 siswa-siswi diistirahatkan untuk melakukan sholat duhur berjamaah bagi yang tidak ada udzur. Untuk spesifikasinya, lingkungan madrasah saat ini dikarenakan pandemi COVID-19, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif melakukan KBM secara daring atau online. Dan poin selanjutnya, yakni manajemen kurikulum di Madrasah MTS Mambaul Ma'arif di Nanyar, Jombang. Manajemen kurikulum sendiri itu apa sih? Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik dalam mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Sedangkan tujuan manajemen kurikulum itu adalah untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Di Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif itu dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Bapak Yusuf SAG yang beralamat di Jalan Semeru nomor 18 RT 4 RW 3 di Nanyar, Jombang, dan Waka Kurikulum yang bernama Ibu Fatimatuz Zuhro SPD yang beralamat di Jalan Abdurrahman Soleh RT 1 RW 3 nomor 2 Sambong Santren. Sejak awal madrasah di MTS Mambaul Ma'arif itu mengacu pada kurikulum Departemen RI serta Departemen Pendidikan Nasional untuk di bidang umum, di mana prestasi agama itu lebih banyak daripada pembelajaran umum dengan komposisi perbandingan 65% agama dan 35% umum. Poin selanjutnya yakni stakeholder madrasah. Stakeholder madrasah identik dengan kumpulan sejumlah individu yang bergabung dan mempunyai komitmen yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Stakeholder menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dalam suatu lembaga pendidikan atau madrasah. Adapun dalam Madrasah Sanawiyah MTS Mambaul Ma'arif di Nanyar itu yang meliputi stakeholder internal seperti ketua yayasan yang diketuai oleh Ibu Nyai Haji Muflihah Sohib SPD serta masyarakat, pemerintah, guru, dan murid-murid. Sedangkan stakeholder eksternal di Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif di Nanyar itu meliputi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Poin selanjutnya yakni permasalahan dan identifikasi permasalahan madrasah.
berdasarkan hasil survei, observasi, dan wawancara yang telah dilakukan kepada kepala madrasah dan wakil kurikulum, dapat dilihat permasalahan madrasah yang ada di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ma'arif di Nanyar setelah adanya pandemi COVID-19 ini, yakni pembelajaran yang tidak efektif dikarenakan terhambat oleh jaringan yang kurang menjangkau. Beberapa guru terhambat dalam melakukan pekerjaannya dikarenakan untuk memenuhi aturan oleh pemerintah yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk di rumah saja atau social distancing. Tidak diperbolehkan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Permasalahan yang lain adalah beberapa guru yang dari kampung yang tidak bisa belajar di sekolah secara langsung, tetapi melalui sistem daring atau belajar di rumah. Dengan adanya program kerja yang telah direncanakan oleh penulis, semoga dapat membantu para masyarakat dan beberapa guru yang mengalami kesulitan saat pandemi COVID-19 ini. Untuk poin selanjutnya, yakni program kerja PLP saya di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ma'arif meliputi membuat video profil lembaga MTS Mambaul Ma'arif di Nanyar, observasi problematika atau masalah terkait manajemen kurikulum, observasi identifikasi pembuatan manajemen kurikulum, dan membantu wakil kurikulum dalam melaksanakan tugasnya, dan membantu mengawasi efektivitas pelaksanaan kurikulum di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ma'arif di Nanyar, Jombang. Poin selanjutnya yakni tujuan program. Untuk mengetahui profil di MTS Mambaul Ma'arif di Nanyar, untuk mengetahui problematika kurikulum yang ada di MTS Mambaul Ma'arif di Nanyar, dan untuk mengetahui identifikasi pembuatan kurikulum yang ada di MTS Mambaul Ma'arif di Nanyar, serta membantu wakil kurikulum dalam melaksanakan tugasnya, dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kurikulum di MTS Mambaul Ma'arif di Nanyar. Untuk poin selanjutnya yakni target program. Itu ada dua, yaitu target kuantitatif dan target kualitatif. Target kuantitatif dari seluruh program kerja yang penulis rencanakan adalah agar terbentuknya wakil kurikulum yang mampu menjalankan tugasnya secara kondusif. Diharapkan dengan adanya program kerja tersebut dapat menambah pengetahuan bagi seluruh pihak yang diajak untuk koordinasi dalam PLP integratif dari rumah selama pandemi COVID-19. Untuk target kualitatif, terbentuknya keefektivitasan kurikulum di madrasah, terbentuknya kurikulum yang sesuai dengan apa yang diinginkan kepala sekolah, dan terbentuknya wakil kurikulum yang aktif dan inovatif. Untuk selanjutnya yakni pelaksanaan kegiatan. Meliputi pola koordinasi. Dalam mekanisme pelaksanaan program kerja diharuskan untuk melakukan koordinasi semaksimal mungkin dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan madrasah. Berhubung dengan sedang ada pandemi COVID-19 ini, koordinasi yang dilakukan melalui wawancara secara langsung terhadap pihak yang terkait, namun tetap mematuhi protokol kesehatan, dikarenakan untuk mematuhi aturan pemerintah yang menganjurkan setiap masyarakat untuk melakukan social distancing. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kinerja dan koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, maka saya Zahratun Nisa selaku penulis selalu melakukan koordinasi dengan Bapak Asep MPDI selaku DPL dan Kepala Madrasah Bapak Yusuf SAG selaku beserta wakil kurikulum Ibu Fatimatuz Zuhroh SPD. Poin selanjutnya yakni pihak yang diajak ikut serta, dikarenakan tahun 2021 ini seluruh dunia sedang terjadi musibah yakni pandemi COVID-19 ini, maka pihak yang diajak ikut serta dalam PLP integratif DR ini
melakukan koordinasi dengan cara virtual dan observasi ke lapangan dengan tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Adapun pihak yang ikut serta diantaranya adalah Kepala Madrasah, Wakakurikulum, staf TU, dan Satpam Madrasah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.